Perkenalkan, nama saya Olivia Novarianti dengan NIM 2525002. Saya dari Prodi PTIK kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem komputer. Pada era digital saat ini, komputer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hampir seluruh aktivitas manusia, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali kita menggunakan komputer tanpa memahami bagaimana sistem di dalamnya bekerja secara menyeluruh. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep sistem komputer, mulai dari pengertian, definisi, hingga komponen-komponen utama yang membentuknya, yaitu hardware, software, dan brainware, beserta jenis-jenisnya. Melalui pembahasan ini, saya yakin kita dapat memahami bahwa komputer bukan hanya sekedar alat, melainkan sebuah sistem yang tersusun dari berbagai unsur yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama, pengertian konsep sistem. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat antara satu dengan satu yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem dalam mencapai tujuan. Setiap sistem terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil yang disebut subsistem. Selanjutnya, sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah sebuah perangkat yang terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai fungsi. Sistem ini mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan sumber daya manusia atau brainware. Sinergi ketiga komponen ini memungkinkan sistem komputer untuk menjalankan tugas sesuai instruksi yang diberikan oleh pengguna. Lalu, apa saja komponen dalam sistem komputer? Setiap komputer terdiri dari 3 komponen utama yang saling mendukung untuk menjalankan instruksi dan menghasilkan output. Berikut adalah komponen-komponen tersebut. Yang pertama, hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik dalam sistem komputer yang dapat disentuh langsung, seperti CPU, RAM, hard disk, monitor, keyboard, dan mouse. Software atau perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang mengendalikan perangkat keras dalam sistem komputer. Sedangkan brainware atau sumber daya manusia adalah orang yang menggunakan dan mengelola sistem komputer. Brainware bisa berupa pengguna biasa, teknisi, atau programmer. Selain itu, ada beberapa jenis hardware yang perlu diketahui. Pertama, input device atau perangkat masukan. Digunakan untuk memasukkan atau instruksi ke dalam sistem komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Kedua, output device atau perangkat keluaran. Perangkat yang menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna, seperti monitor, printer, dan speaker. Yang ketiga, itu ada processing device atau perangkat pengolah. Bagian yang memproses data yang diterima, seperti CPU, dan yang menjadi otak dari sistem komputer. Dan yang keempat, storage device atau perangkat penyimpanan. Digunakan untuk menyimpan data, baik sementara maupun permanen, seperti hard disk, SSD, dan flash drive. Lalu, jenis-jenis software atau perangkat lunak. Berdasarkan fungsinya, software dibagi menjadi beberapa kategori utama. Sistem operasi atau operating system mengatur semua fungsi dasar hardware dan software, contohnya Windows, Mac OS, atau Linux. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk tugas spesifik pengguna, contohnya Microsoft Office atau Word atau Excel, browser atau Chrome, Photoshop, atau music video. Selanjutnya itu ada perangkat lunak utilitas atau utility software, membantu memelihara dan mengoptimalkan sistem. Contohnya antivirus, Office NCAP, program pembersih disk, bahasa pemrograman untuk membuat software lain, contohnya Python, Java, dan C++. Jenis-jenis brainware. Yang pertama, ada project manager.
mengelola dan merencanakan proyek-proyek yang berhubungan dengan komputer, memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal. Yang kedua, ada operator, orang yang menjalankan komputer dan program sesuai instruksi. Kategori ini termasuk pengguna umum seperti karyawan kantoran dan siswa. Selanjutnya ada programmer, bertanggung jawab untuk menulis kode dan menciptakan program komputer menggunakan bahasa pemrograman. Seringkali menerjemahkan rancangan dari analisis sistem. Selanjutnya ada trainer, melatih pengguna lain tentang cara menggunakan atau mengembangkan program dalam sistem. Lalu ada teknisi, memiliki keahlian untuk merakit, memperbaiki, dan merawat perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak. Selanjutnya ada user, pihak yang menggunakan komputer atau aplikasi untuk melanjutkan tugas tertentu. Selanjutnya, sistem analisis, menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang sistem sesuai dengan jembatan antara pengguna dan programmer. Lalu ada database, administrator DBA, bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan mengamankan basis data. Baik, teman-teman semua, sebagai kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sistem komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga komponen ini bekerja secara terpadu untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Pemahaman ini mengenai sistem, komponen sistem, serta jenis-jenis hardware, software, dan brainware sangat penting sebagai dasar dalam mempelajari teknologi informasi. Dengan memahami sistem komputer secara menyeluruh, pengguna tidak hanya mampu mengoperasikan komputer, tetapi juga dapat memanfaatkannya secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Demikian presentasi ini disampaikan. Semoga materi yang telah dibahas dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai konsep sistem komputer. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.